Selamat datang di Beta Zone Channel. Kami akan membahas topik-topik menarik seputar ikan cupang dan perkembangannya. Simak video sampai tuntas supaya tidak gagal paham. Semoga bermanfaat. Ketertarikan terhadap ikan cupang sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan sebagian besar para penghobi ikan cupang mengabaikan informasi-informasi penting yang terkait dengan spesies yang satu ini. Mari kita berkenalan dengan ikan cupang lebih dekat, supaya kita lebih akrab dan lebih sayang. Penamaan ilmiah disusun berdasarkan sistem taksonomi dan sistem biologi. Secara umum, penamaan ilmiah makhluk hidup diambil dari klasifikasi genus dan spesiesnya. Jadi, ikan cupang memiliki nama ilmiah beta, berdasarkan dari klasifikasi genusnya. Pada umumnya, penghobi ikan cupang memperkenalkan beberapa istilah dari anatomi tubuh ikan cupang, seperti dorsal, caudal, dan anal. Sedangkan untuk organ-organ lainnya jarang disebutkan. Oleh karena itu, kami lampirkan gambar struktur anatomi ikan cupang pada umumnya. Untuk membedakan antara ikan jantan dan ikan betina, bisa melalui dua cara. Cara yang pertama, yaitu dengan pengamatan pada organ kantong telur, atau yang biasa kita sebut ovipositor. Sedangkan cara yang kedua, yaitu dengan cara pengamatan pada perbedaan bentuk tubuh secara keseluruhan. Selain itu, ikan cupang memiliki organ pernafasan yang unik, yang biasa disebut dengan labirin. Fungsi daripada organ labirin adalah untuk memungkinkan ikan cupang mengambil oksigen langsung pada permukaan air untuk disuplai ke insang. Hal tersebut membuat ikan cupang mampu untuk beradaptasi pada lingkungan yang minim oksigen. Organ labirin terbentuk mulai dari usia ikan cupang 3-4 minggu. Keindahan ikan cupang selalu disertai dengan perilaku agresif, di mana hal tersebut untuk mempertahankan wilayahnya atau untuk memikat pasangannya. Pada beberapa kasus, ikan cupang akan bersifat agresif untuk memperebutkan wilayah teritorial sumber pakan. Berdasarkan pada metode pengeraman telur, maka ikan cupang akan terbagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe yang mengerami telurnya di sarang busa, yang biasa disebut dengan tipe bubble nester. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe yang mengerami telurnya di dalam mulut, atau biasa disebut dengan mouth breeder. Persamaan dari kedua tipe tersebut adalah: yang pertama, proses pembuahan bersifat eksternal, dan yang kedua, telur sama-sama dierami oleh pejantan. Penggemar ikan cupang sudah meluas ke mancanegara, padahal sebagian besar ikan cupang merupakan fauna khas dari wilayah tertentu, khususnya di Asia Tenggara, termasuklah di Indonesia. Ikan cupang hidup di wilayah beriklim tropis, yang umumnya dapat ditemukan pada perairan yang dangkal, baik itu di air yang bening ataupun di air yang mengandung tanin. Untuk merawat ikan cupang, sebaiknya memperhatikan kualitas air, sebagaimana pada habitat aslinya. Kontrol kualitas air terletak pada pH air, suhu air, kadar amonia, dan kadar oksigen terlarut. Sebagai tambahan, bisa juga menggunakan ekstrak tumbuhan untuk memunculkan efek tanin dalam air, ataupun menggunakan tanaman air untuk memanipulasi habitat aslinya. Pada dasarnya,
ikan cupang merupakan ikan karnivora, dan beberapa jenis pakan alami yang paling sering dijumpai di habitat aslinya berupa kutu air, baik itu dari kelompok Daphnia ataupun kelompok Moina. Pakan lainnya bisa berupa jentik nyamuk, yang secara umum masuk ke dalam famili Sulicidae. Termasuklah di dalamnya yaitu cacing darah. Dan tidak ketinggalan juga pakan tubefek atau yang sering kita kenal sebagai cacing sutra. Sebagai tambahan, bahwa ikan cupang juga seringkali memangsa serangga-serangga kecil ataupun biota air yang berukuran lebih